Monggo. Oh iya, Mat, kau ganti Mat. Dan yang kedua kekuatan nafsu. Di mana ketika yang terkuat itu adalah rohnya, maka anggota tubuh manusia ini kuat melakukan amal-amal soleh. Tapi sebaliknya ketika nafsu yang menang akan membuahkan sebuah perbuatan yang tidak bermanfaat. Sampean harus mengukurnya di situ. Ketika sampean ketika sampean melihat HP dengan kuatnya, kita melihat HP ini bisa berjam-jam. Dalam satu waktu duduk, kekuatan yang ada pada diri berubah. Wes awak gak enak kabeh, gatal kabeh. Allah kita kepada Rasulullah begitu yang wahdul dalam lisan yang terhormat Bapak Kiai Haji Zainul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fasliyah. Kemudian ada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Idris Hamid dari Pasuruan, Al-Habib Ahmad Al-Habsi, Al-Habib Ahmad Al-Habsi, kemudian Kiai Haji Mustafa, kemudian Habib Mustafa, terus kemudian Kiai Haji Baharudin Nur Salim Gus Bahar yang sangat terkenal. Kemudian ini Kiai Haji Arwani Komaki, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, anggota DPR RI, yang insya Allah tetap anggota DPR RI. Amin. Kemudian Kiai Haji Imam Sofwan, yang terhormat para hadirin sekalian, kaum muslimin, muslimat, dan para sekali. Pertama, saya merasa bersyukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini sampai juga saya kesini memenuhi undangan untuk haul Kiai Abdullah bin Umar. Saya merasa sangat senang setiap kali berkunjung ke Pondok Pesantren, karena di pesantren kita dapat belajar, bukan belajar saja tentang kekinian, tapi belajar sejarah perjuangan para ulama dan para keturunannya dan santri-santrinya yang bersebar di seluruh negara dan juga sampai ke berbagai belahan negara. Saya mengatakan bahwa Indonesia ini merdeka tidak lepas dari peran besar para ulama yang telah membangun kesadaran untuk hidup secara bermartabat sebagai manusia, untuk hidup mandiri, untuk hidup tidak mau dijajah, dan hidup dengan gagah di tengah-tengah bangsa lain. Dan saya sering mengatakan, andaikan dulu para ulama dan para pengasuh pondok pesantren dan seluruh santrinya tidak mau mendukung kemerdekaan Indonesia berdasarkan ideologi negara Pancasila, kalau pesantren dan para ulama dan umat itu, Indonesia merdeka atas berkat perjuangan, atas berkat rahmat Allah yang disalurkan melalui semangat juang dan semangat pengabdian para ulama, termasuk Kiai Haji Abdullah bin Umar yang sekarang kita melakukan atau melaksanakan haul yang ke-81.
kita sering mendengar ungkapan dulu yang dikatakan oleh Bung Karno pada pidato terakhirnya ketika jatuh. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jasmiyah. Kenapa? Karena dari sejarahlah kamu itu bisa belajar tentang kegagalan dan kesuksesan. Nah, dalam kaitan ini mari kita pelajari hukum haul ulama Kiai Haji Abdullah bin Umar. Lalu kita kenang perjuangan para sahabat-sahabatnya dan seluruh keluarganya yang rata-rata ulama di sini. Itu perjuangannya luar biasa. Dan itu juga memberi pelajaran bahwa kalau orang perjalanan hidupnya itu diisi dengan kebaikan, maka dia akan selalu dikenang sebagai orang baik. Sehingga sudah 81 tahun wafat juga masih kita peringati seakan-akan beliau masih bersama kita hari ini. Sebaliknya mari kita kenang orang-orang jahat yang terdata di dalam sejarah juga hidupnya tidak memberi makna apa-apa bagi generasi sesudahnya. Nah, itulah sebabnya lalu dikatakan sama itu sebenarnya. Kita Bung Karno mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pelajarilah sejarah kehidupan orang-orang masa lalu. Yang berbuat baik hasilnya baik, yang berbuat jelek hasilnya jelek. Sehingga kalau dikaitkan dengan ajaran kita di dalam Al-Quran itu kan ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ayo orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan belajarlah dirimu pada sejarah masa lalu. Jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan sejarah. Dilihat saja orang-orang jahat, Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Catatan sejarahnya tidak, tapi orang-orang baik akan selalu dikenal. Nabi Muhammad yang sudah 1450 tahun kira-kira meninggalkan kita, ya sampai sekarang masih terus bersama kita ajaran-ajarannya, karena beliau selalu berbuat baik. Begitu juga para ulama yang telah meninggalkan warisan yang banyak, melahirkan pejuang-pejuang. Pertama yang paling terasakan kalau dalam konteks negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka atas dukungan dan perjuangan para ulama itu, umat dan rakyat Indonesia menjadi maju luar biasa. Hadirin sekalian, sekarang ini Indonesia bukan negara Islam, tetapi saya katakan Indonesia ini bukan negara Islam, tapi merupakan negara yang Islami. Islami itu kata sifat. Budaya Islam tumbuh di mana-mana. Ada haul seperti ini, ada tahlilan di istana itu, ada sholawatan di istana. Orang juga kalau waktunya sholat ya pergi sholat. Yang kalau mantu juga pakai pengajian dan sebagainya. Itu budaya Islam sudah tumbuh bagus karena perjuangan para ulama yang menyadarkan rakyat untuk maju merdeka mendirikan negara. Begitu juga sekalian, saya selalu mengatakan, mari kita berjuang umat Islam menurut posisi masing-masing, menurut pilihan politiknya masing-masing. Karena kita sama tujuannya untuk membangun bangsa dan negara yang kalau umat Islam artinya yang Islami. Dan sekarang hasilnya udah banyak. Saya selalu bercerita dengan bangga teman-teman. Coba hadirin, di tahun 70-an ketika saya sekolah SMP di namanya Pendidikan Guru Agama Negeri 4 tahun, cita-cita saya itu ingin menjadi guru agama di SD, sekolah dasar. Tapi karena Indonesia ini merdeka, maka ketika saya sekolah diberi wawasan jangan hanya sekolah PGA. Pergi kamu ke Jogja, saya sekolah ke Jogja, belajar pendidikan hakim Islam. Sesudah saya masuk pendidikan hakim Islam, tidak cukup hakim Islam, kok sempit sekali.
Coba saya ingin menjadi hakim yang sungguhan, saya masuk ke fakultas hukum umum, bukan fakultas hukum Islam. Sesudah masuk fakultas hukum lulus, wah, kok saya ingin menjadi apa? Ahli ilmu politik, masuk ke Gajah Mada, belajar ilmu politik, dan seterusnya, bisa dilepuk karena Indonesia merdeka. Sehingga mobilitas sosial vertikal umat Islam ini sangat tinggi sekali. Coba dulu waktu saya sekolah kita kalau melihat polisi itu takut, melihat tentara itu takut. Kenapa? Di dalam pikiran kita polisi itu jahat, tentara itu jahat. Itu di tahun 70-an. Apalagi tahun 70-an itu ada pemilu tahun 71. Saya masih kecil, ayah saya ikut Partai Nahdlatul Ulama, memenangkan Partai Nahdlatul Ulama, ditahan karena di situ Golkarnya kalah di tahun 71 di tempat saya, dan ketua KPPS-nya di satu TPS itu ayah saya itu ditahan. Sehingga saya membayangkan tentara itu galak betul, rakyat dihajar. Itu di tahun 70-an. Tetapi karena umat Islam itu maju dari waktu ke waktu, maka banyak orang Islam yang kemudian masuk mendaftar tentara, masuk jadi polisi, sehingga sekarang ini di kantor-kantor polisi itu sudah dijadikan tempat semaan Al-Quran, tempat majelis taklim, di markas kantor-kantor tentara, di Kodam, di Kodim, itu sudah ada masjid, ada kelompok pengajian. Orang sudah pakai seragam kayak gini biasa. Bahkan saudara, polisi pun sekarang sudah punya seragam poluan muslimah. Karena Islam tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan atau menjijikkan. Itu dulu kan waktu ada mobil, Islam itu apa, jelek, bodoh. Nah sekarang tidak bisa lepas dari tuntutan umat Islam maju dari waktu ke waktu, sehingga kaum muslimahnya masuk pendidikan polisi, jadi polisi, kemudian pakai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya jangan gini, kalau proklamasi itu punya gini, proklamasi itu pernyataan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lainnya diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat sekali. Kami bangsa Indonesia menyatakan merdeka dan berjihad, berjuang untuk mengalihkan kekuasaan dari penjajah ke kita. Coba Piagam Madinah itu bunyinya hampir sama. Apa bunyinya? Piagam Madinah, hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernyataan, inilah proklamasi, inilah ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisy wa Yathrib waman tabi'ahum falahiqa bihim wajahada ma'hum. Coba antara orang mukmin dan orang muslim, orang Quraisy dan orang Yathrib dan para yang lain yang beragam-agam itu, ini namanya bangsa. Kami bangsa Indonesia, yaitu orang Jawa, orang Madura, Batak, sama Madinah waktu itu, Quraisy, Yathrib, muslim, mukmin, lalu kuat-kuat agama lain, falahiqa bihim, menyatakan bersatu merdeka, wajah hadamahum, dan merebut berjihad. Itu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, jihad ambil. Wahum ummatun wahidatun min dunia, dan mereka umat Islam yang didirikan oleh Nabi di Madinah ini adalah satu entitas geopolitik di tengah-tengah manusia di dunia. Jauh sama saudara, Indonesia sesudah itu Madinah maju-maju, Indonesia ikut jejaknya maju. Oleh sebab itu tidak perlu mempertentangkan apakah Indonesia ini sudah Islam atau tidak perlu. Yang penting Islami. Islam itu tidak harus disebut Islam, tapi nilai-nilainya masuk, nilai-nilai dasar substansinya masuk ke dalam setiap relung kehidupan kita, cara hidup kita, budaya kita. Misalnya waktunya sholat, ya sholat.
Nggak malu-malu, kalau dulu takut malu, waktu sholat sembunyi-sembunyi. Sekarang enggak, di kantor-kantor pemerintah sama. Orang menteri waktunya sholat ini udah waktunya ada rasa skor 10 menit sholat. Dulu nggak ada. Nah ini yang merupakan warisan berharga perkembangan Islam dan budaya Islam serta perilaku Islami di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, sehingga ini Indonesia menjadi negara kesatuan yang kosmopolit, berkesewargaan, merasa sama di dalam perbedaan. Itu artinya kosmopolit. Itu sehingga apa yang dikembangkan dan dianut oleh pemerintah berdasar fatwa para ulama yang menyusul para ulama yang sudah kita kasih haul ini apa? Wasatiyah Islam, moderasi Islam, moderasi beragama Islam yang tetap penuh ketaatan, iman takut kepada Allah, tapi adil terhadap fakta-fakta tentang perbedaan di sekeliling, di sekitar dan di hadapannya. Itulah wasatiyah Islam, sehingga kita bisa hidup bersama membangun negara ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu waghfir lahu. Untuk dari Abdullah bin Masih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.